cerita dan perjalanan hidup Mas Reza. Cerita bermula ketika Mas Reza ini kabur dari pondok pesantren. Dia ini kabur dari pondok dan pulang jalan kaki ke rumah. Jarak dari pondok ke rumah itu ya sangat jauh banget ya, melewati beberapa kota dan dia jalan kaki gitu aja. Dia jalan kaki sekitar 2 hari 1 malam. Jadi saat malam dia itu tidur di emperan toko yang udah tutup gitu, malam-malam toko tutup, dia tidur di situ. Dia tuh jalan kaki karena nggak bawa uang sama sekali buat naik angkot. Singkat cerita, sesampainya dia di rumah, orang tua Mas Reza pun kaget lihat Mas Reza ini pulang. Di satu sisi orang tuanya itu kangen, di satu sisi orang tuanya itu marah karena Mas Reza ini kabur, dan dia bener-bener kabur, gak ngomong pihak pondok dan gak ngomong pihak rumah. Jadi dia ini real kabur. Beberapa minggu kemudian Mas Reza di rumah mulai berkelakuan aneh ya, kita sebut saja aneh. Jadi Mas Reza ini jadi pendiam dan banyak ngelamun, dan Mas Reza ini mulai berkelakuan kayak perempuan. Jadi dia ini pakai bedak, pakai lipstick yang dia dapat ngambil dari punya ibunya. Dan dia emang ngambil punya ibunya, dia bilang gitu. Pernah suatu hari dia ini ketahuan sama orang rumah. Dia ini ketahuan sama kakaknya dan dimarah-marahin bener. Ya kita panggil aja kakaknya ini namanya Didit gitu. Jadi kakaknya ini marah, "Loh Reza, kamu kenapa ini? Kamu ini mainan apa ini?" Kata Didit sang kakaknya. Didit pun bener-bener marah besar ke Reza. Jadi sang kakak yang ngamuk ke adiknya gitulah, dan akhirnya melaporkan hal ini ke orang tua mereka. "Pak, Bu, tadi Didit itu melihat Reza dandan kayak cewek," kata Didit ke orang tuanya tadi. Bapaknya pun menjawab dengan nada nggak percaya, dan gimana lah, orangnya nggak mungkin percaya kan. "Kamu ini ngomong apa toh Dit? Ya nggak mungkin lah, kan anak bapak ini cowok semua. Kamu sama Reza ini kan cowok kan." Iya, orang tuanya nggak percaya, tapi si bapaknya aja sih yang nggak percaya. Tapi si ibu ini dia emang merasa ada yang nggak beres ini sama Reza ini. Sejak dia kabur dari pondoknya dan ketemu ibunya pertama
sekali ibunya merasa ini di diri Reza ada yang aneh. Dan beberapa waktu kemudian omongan sang kakak ini, yaitu Didit tadi ya, yang tentang Reza pakai bedak dan kayak cewek itu terbukti saat bapak dan ibunya pulang. Ibunya nggak tahu ya dari mana ya, mungkin keluar rumah atau apa itu, terus pulang. Dan si Reza ini belum menghapus bedaknya, dan akhirnya orang tua pun marah ke Reza. Kamu ini mau jadi apa tuh, Za? Kamu dandan kayak gini ini kenapa? Ini semua ini maksudnya apa? Bapaknya bener-bener marah besar saat itu. Ibunya pun menangis. Dan Reza ini nggak bisa ngomong apa-apa karena memang Reza ini nggak merasa ini tadi, nggak merasa dandan atau pakai bedak, lipstick atau apapun itulah. Reza nggak merasa ya, tiba-tiba saja ada gitu katanya. Dan akhirnya Reza pun beneran ngomong ke orang tuanya, dia memberanikan diri kalau dia itu nggak merasa dandan. Tiba-tiba aja udah ada dandanan ini, ya nggak mungkin kan orang tuanya percaya. Orang tuanya itu masih kaget, masih keadaan marah, dan nggak mau menjawab apapun itu omongan Reza, pembelaan Reza. Orang tuanya nggak mau jawab sama sekali. Dan beberapa waktu kemudian orang tuanya ini pun sepakat untuk membawa Reza ini ke Pak Kiai, karena sang ibu sudah merasa dari awal ini udah merasa ada sesuatu yang nggak beres nih di Reza ini. Ibunya benar-benar angen-angen lah, ini Reza ini kenapa ini Reza ini kok aneh. Ibunya dari awal itu udah ngerasa itu. Dan saat di tempat Pak Yai itu ngomong kalau Reza ini ketempelan dua sosok wanita, dua sosok sekaligus, dan beda sosok. Yang satu ini sosok yang nggak jelas itu yang mungkin dandanannya aut-autan atau gimana gitu. Dan yang satunya lagi ini noni Belanda. Tapi yang saat itu mendominasi kelakuan Reza ini adalah sosok yang nggak jelas tadi. Dan diusirlah mereka sama Pak Yai tersebut. Tapi yang mau diusir ini cuma sosok yang nggak jelas ini tadi yang mau. Dan si noni Belanda ini nggak mau pergi. Noni Belanda ini bilang kalau cuma mau jaga Reza, karena mungkin dia suka sama Reza. Dan noni Belanda pun bilang nggak akan ganggu Reza. Ya itu kata-kata noni Belanda itu, cuma menjaga dari kejauhan. Dan akhirnya sama Pak Yainya ya emang dibiarin, mungkin itu dibiarin jaga kejauhan. Dan si Reza ini dipagerin lah mungkin ya sama Pak Yainya pastinya lah. Dan setelah pulang dari Pak Yai, Reza itu nggak pernah dandan lagi dan sudah tidak mudah ngelamun. Dan dia mulai normal lah, ya masih ngelamun cuma nggak sesering yang dulu gitu. Dan singkat cerita, di suatu malam
Reza ini nongkrong sama temen-temennya dan dirasa udah cukup malam, dia pulang. Di saat dia pulang, tiba dia di sebuah tikungan gini, dia udah papasan sama truk, dia udah mau tabrakan sama truk, dia udah berhadapan-hadapan sama truk, dia sudah putus asa, putus harapan, dan cuma bisa memejamkan matanya. Udah hantu harap lah kalau kata orang Jawa. Dan di situ keajaiban pun terjadi. Dia itu merem, tiba-tiba dia cuma ambruk aja di pinggir jalan. Dia ambruk sama motornya itu. Saat dia masih bingung, dia menoleh ke truknya. Truknya itu jadi berhenti melihat Reza, nggak apa-apa. Terus truknya lanjut lagi. Truknya juga sopirnya itu juga bengong, kok bisa terjadi kayak gini ya. Dia bingung, sopirnya itu bingung, terus lanjut gitu aja. Dan Reza ini belum sempat mendirikan motornya yang ambruk tadi, dan dia ini melihat sosok noni Belanda tersebut. Kira-kira jaraknya antara dia sama si noni ini mungkin sekitar 10 meter. Dan dia lihat noni Belanda itu deket pohon, dan si noni Belanda ini ngomong ke Reza. Yang ngomongnya cuma hati-hati ya, tapi dengan bahasa cara ngomongnya ini medok gitu. Lalu Reza mendirikan motornya dan dia lanjut pulang, dan masih deg-degan karena mau ditabrak truk tadi. Dia benar-benar shock banget lah. Saya rasa di part 1 ini cukup, nanti kita lanjut ke part selanjutnya ya, tentang Mas Reza ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.